Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini bersama saya Ramadan, kita akan membahas gimana usaha rumput bisa menghasilkan keuntungan bahkan sampai 50 juta rupiah. Oke, tonton video ini sampai selesai ya, karena akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi Sobat Juragan, ini pengalaman dari kami sendiri, karena Juragan sudah berbisnis rumput dari tahun 2021. Nah, dari pengalaman itu kita menjadi tahu bahwa ternyata rumput itu punya margin yang cukup besar ya. Artinya dia karena HPP-nya rendah ya, dia biaya tanamnya rendah. Kemudian perawatannya juga nggak terlalu ribet. Nah, paling cuma dikasih pupuk aja dan nggak ada perawatan khusus lainnya macam-macam. Jadi saya rasa ini paling basic rumput itu, dan risikonya juga sangat minim ya, maksudnya nggak ada hama, kemudian nggak ada penyakitnya. Jadi saya rasa ini bisa banget untuk Sobat Juragan yang mau memanfaatkan lahan tidurnya ataupun juga punya peternakan dan ingin membangun bank pakan. Bank pakan ini bisa untuk sendiri dan bisa dijual juga gitu, karena tadi budidaya rumput itu sangat mudah, minim risiko, dan secara margin atau keuntungan itu relatif tinggi ya, jadi bisa beberapa persen gitu kan. Nah, ini kita bikin sebenarnya ini 50 juta itu rendah, jadi relatif kecil. Kenapa? Karena sebenarnya kita banyak biaya di awal tapi cuma sewanya setahun. Nah, kalau ini Sobat Juragan bisa sewa lebih dari setahun, artinya biaya investasi awalnya ini akan bisa jadi untung makin besar gitu nanti di ke belakangnya begitu. Nah, jadi kita mulai dulu ya. Ini pertama dari biaya sewa lahan. Jadi kita anggap kita sewa lahan seluas 10.000 meter persegi ataupun 1 hektar dengan biayanya per tahunnya kurang lebih 12 juta ya. Ini saya rasa kalau di atas ini terlalu berat. Nah, jadi harus Sobat Juragan cari yang di bawah ini. Dan di Bogor pun masih ada yang seginian ya. 12 juta, 10 juta, 8 juta per hektarnya. Apalagi kalau sewanya dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan asumsinya harga jual rumput di sini ya sekitar Rp500 per kilogramnya begitu. Nah, gimana nih simulasinya? Jadi untuk ini adalah pendapatannya, dan ini pendapatannya hanya dapat dari rumput segar aja. Jadi nggak jual bibit. Kalau tambah jual bibit itu luar biasa. Jadi kita pengalaman di kandang Juragan itu sampai ratusan juta dari jualan bibit aja begitu. Nah, ini pertama dari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, modal awal penanaman itu 61 juta rupiah. Jadi ini rinciannya bisa Sobat Juragan langsung di screenshot aja, bisa dilihat, karena kalau di sini kepanjangan, nanti bisa dilihat rinciannya di sini. Mulai dari sewa lahan, pupuknya, terus kemudian tenaga kerjanya, herbisidanya, penyewaan traktor, dan lain sebagainya. Tentunya biayanya bisa bervariasi tergantung di daerah Sobat Juragan semuanya ya. Itu udah ada biaya orang tuh berapa gitu kan. Jadi biaya orangnya itu kita gunakan itu kan 180 HOK, artinya kita butuh 6 orang dan dikerjakan selama 30 hari begitu. Nah, kemudian jadi ini biaya totalnya 61 juta rupiah. Terus kemudian biaya yang dikeluarkan lagi apa? Yaitu adalah biaya pemeliharaan. Jadi ini total panennya ada sebanyak 6 kali dalam setahun. Nah, biasanya kalau kita sesama petani rumput, saya pernah sharing juga, biasanya sih perawatan cukup sebenarnya 2 panen. Di 2 panen itu dilakukan perawatan sekali, pemupukan, penyiangan, dan lain sebagainya. Nah, biayanya itu pertama dari tenaga kerja. Kita anggapnya punya 2 orang pekerja dan dikerjakan selama 30 hari. Makanya ada 60 HOK. HOK itu apa? Hari orang kerja ya. Jadi anggapnya 2 orang kali 30 hari. Jadi totalnya 60 HOK, dan biaya gaji per harinya 120.000 ya. Ya mungkin di sekitaran Bogor masih sekitar segitu. Nah, jadi kalau 60 HOK dikali 120.000, jadinya totalnya biaya 7,2 juta. Kemudian kita butuh pupuk kandang 600 karung. Ini cukup banyak sebenarnya. Artinya sih butuh ya ini kita hitungnya per hektar itu sekitar 600 karung ya. 600 karung untuk pupuk kohenya. Nah, ini sangat berkurang biayanya kalau Sobat Juragan punya peternakan sendiri. Jadi kayak di kandang Juragan tuh kita hampir nggak pernah beli pupuk ya. Apalagi pupuk kohe itu
emang nggak pernah beli karena kita punya sapi yang mengeluarkan pupuk setiap harinya. Nah itu kita anggap biaya sampai kandang itu 8.000 ya. Mungkin ada yang bisa lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah itu biayanya totalnya 4,8 juta dan pupuk kimianya. Jadi kita pupuk kimianya bisa NPK ataupun urea ya. Itu per kilonya sekitar 8.000. Jadi kalau 100 kilo dikali 8.000 itu 800.000. Artinya biaya per pemeliharaan itu 12,8 juta. Nah karena karena pemeliharaan itu dilakukan setiap 2 kali panen, artinya setahun kalau ada 6 kali panen itu akan ada 3 kali siklus untuk pemeliharaannya. Jadi 3 kali 12,8 juta. Artinya biaya total pemeliharaan dalam setahun itu 38,4 juta rupiah. Nah, kemudian biaya panennya gimana? Nah, biaya panen ini kita dapat dari sini ya. Jadi kita pakai bolongan, total panen dalam setahun itu proyeksinya 450 ton. Nanti saya jelaskan gimana rinciannya seperti apa. Jadi 450 ton ini artinya dikalikan biaya per kilogram panennya. Jadi kita biasanya pakai tenaga borongan, nggak usah gaji tetap, tapi setiap panen kita panggil dia dan dihitung per kilogram. Nah ini bisa lebih irit biayanya, lebih aman, nggak ada biaya fix, nggak ada biaya tetap, tapi juga sesuai dengan hasil panen realnya berapa. Jadi kinerja ini sesuai dengan hasil panennya dia. Nah ini kita udah kenakan biaya yang cukup mahal sebenarnya. Jadi kita tuh kalau hari-hari biasa paling 110 sampai 120 itu mulai dari manen sampai taruh di atas, muat di atas mobil begitu. Nah itu biayanya 450 ton kali 150 rupiah artinya 67,5 juta rupiah. Nah ini biaya per tahunnya 167 juta. Tapi sobat juragan sebenarnya harus cuma hanya mengeluarkan di sini aja, di awal aja, yaitu sekitar 60 juta lah. Mungkin sama panen pertama udah cukup gitu kan biaya modal yang dikumpulkannya. Berarti sekitar 70 jutaan. Itu biaya yang dikumpulkan. Nah, baru kita bahas mengenai pendapatannya. Ini yang asik ya. Omsetnya bahkan bisa sampai ratusan juta per tahun dengan hanya modal 70 jutaan. Nah, gimana? Yang pertama yaitu adalah persiapan lahan dulu ya. Jadi kan kita sewa lahan itu 1 tahun lah ya. Anggaplah 360 harian. Nah, ini kita pakai sekitar 350 hari. Jadi lahannya di awal persiapan sekitar 30 hari. Nah, ini butuh sekitar 5 sampai 7 orang. Anggaplah kita pakai 6 orang ya. Nah, ini 30 hari pastikan belum panen. Kemudian panen pertama itu biasanya kita agak lama ya, 70 hari. Kenapa? Ini pasti di pertumbuhan di awal itu agak lambat dan biar akarnya itu kuat ya. Nah, panen pertama target kita awal itu adalah 60 ton. Baru panen berikutnya adalah per 50 hari. Per 50 hari itu panen kedua baru bisa 70 ton dan panen ketiga baru sesuai target kita, yaitu targetnya adalah menghasilkan 80 ton per panen. Jadi nanti totalnya, jadi ini total 6 di panen pertama dan panen kedua 60 dan 70, baru berikutnya panen ketiga sampai ke 6 itu 80 ton. Nah, akhirnya totalnya adalah 450 ton per tahun. Ini kita bukan angka asal-asalan. Kenapa? Karena ini sudah kita buktikan sendiri dan sudah kita ukur. Kita hitung per hektar itu bisa menghasilkan berapa ton. Nah, ini yang terjadi di kandang juragan. Nah, harga jualnya adalah Rp500 per kilogram. Nah, ini yang umumnya di daerah Bogor harganya segini ya, sekitar Rp500. Ini harga di atas mobil tentunya. Belum termasuk ongkos kirim. Nah, ini 35 juta sampai totalnya terakhir adalah biaya pendapatannya 225 juta. Nah, biaya yang dikeluarkan adalah tadi pertama modal awal penanaman, kemudian biaya pemeliharaan selama setahun itu 3 kali, dan biaya panen kalau panennya adalah 450 ton. Artinya biaya yang dikeluarkan totalnya adalah 167 juta rupiah. Nah, 225 juta dikurangin 167 juta rupiah, itu total keuntungannya adalah 57.926.000 rupiah. Nah, dengan hanya modal 70 juta artinya 1 tahun tuh udah bisa balik modal. Coba bayangkan sobat juragan kalau panennya kita usahanya 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun sampai 3 tahun artinya biaya ini bisa dimanfaatkan terus ya. Jadi nanti tinggal pakai biaya ini aja gitu. Nah, kalau kita perhitungkan, misalkan kita 2 tahun, itu artinya biaya ini di tahun kedua nggak keluar, gitu.
udah cukup di tahun pertama aja gitu. Paling nanti nambah biaya sewa aja tahun keduanya. Nah, itu kita perhitungkan itu bisa mencapai keuntungannya 180 juta rupiah ya Sobat Juragan. Jadi ini memang besarnya di awal. Kenapa? Karena ada modal awal penanaman dan kita cuma sewanya setahun. Nah, ini kalau misalkan Sobat Juragan mau sewa lahannya lebih luas atau lebih lama, pastinya keuntungannya bisa lebih besar. Nah, tentunya ini belum biaya kalau misalkan Sobat Juragan ada admin atau transport ke misalkan ke untuk nawar-nawarin kan, paling itu aja. Jadi anggap aja nih Sobat Juragan ini punya usaha 1 hektar dan mengelola sendiri ya. Jadi kita cukup pakai pegawai itu di awal untuk pemeliharaan dan untuk pemanenan begitu. Nah, jadi ini potensinya sangat besar. Kenapa? Karena tadi saya bilang ya, modalnya kecil, risikonya kecil juga, penanamannya mudah, dan penghasilannya itu lumayan besar karena hasil panen rumput itu cukup besar. Nah, jadi Sobat Juragan juga pemilihan jenis rumputnya supaya bisa panen ini nggak bisa sembarangan. Yaitu kita bisa pakai Biovitas dan Biogras. Ini pengalaman di kanan Juragan bisa menghasilkan panen hingga 80 ton per masa panennya. Nah, bagi Sobat Juragan yang berminat untuk memulai usaha rumput atau menanam rumput, baik untuk dijual ataupun untuk kandang sendiri, bisa hubungi nomor kandang Juragan di bawah ini. Nah, sekarang kita lagi ada pre-order untuk rumput Biovitas dan Biogras gitu. Jadi sekarang ini lagi habis, jadi Sobat Juragan jangan sampai kehabisan untuk di periode bulan Februari. Oke, terima kasih Sobat Juragan sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.